Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Semuanya telah diputuskan untuk pertandingan generasi muda kali ini. Karena itu semua, orang-orang pun mengakhiri pertemuan itu, dan bersiap untuk kembali ke tempat mereka masing-masing. Karena masih ada 1 bulan lagi sebelum pertandingan dimulai, mereka tentu saja harus menyiapkan generasi muda mereka dengan baik, itu agar tidak terlalu membuat mereka malu. Tentu saja mereka juga puas dengan 3 pertandingan yang ditetapkan kali ini, karena hal itu pasti akan membuat generasi muda mereka yang sombong itu bisa sadar, kalau ternyata masih ada langit di atas langit. Berbeda halnya dengan Lin Tian, wajah Lin Tian terlihat sangat sedih ketika mendapatkan tugas untuk memimpin acara tersebut. Padahal, dia ingin ikut dalam pertandingan generasi muda itu. Karena selama ini, dia selalu melawan orang-orang yang lebih tua dari dirinya. Kadang-kadang, dia juga ingin merasakan pertarungan dengan beberapa generasi yang sama dengan dirinya. Sudahlah, sebaiknya aku, ucap Lin Tian yang teringat sesuatu, lalu dia pun berbalik dan menatap keempat pemimpin dari suku laut. Lin Tian kemudian berjalan, dan berdiri di depan keempat orang tersebut dengan wajah yang sudah kembali tenang. "Bisakah kita bicara sebentar?" tanya Lin Tian. Keempat pemimpin suku laut tersebut merasa agak aneh dengan sikap Lin Tian, yang tiba-tiba saja menghampiri mereka. Awalnya ada keraguan di mata keempatnya, tapi mereka mengangguk dan setuju untuk berbicara dengan Lin Tian. Mereka dibawa ke suatu ruangan yang ada di sana, dan duduk bersama dengan keheningan yang terjadi untuk sementara waktu. "Tuan Muda Lin, apakah yang ingin kamu bicarakan kepada kami?" tanya salah satu pemimpin. "Aku hanya ingin menanyakan, apakah kalian tahu Dewa Laut?" tanya Lin Tian dengan serius. Dewa Laut? Dewa Laut yang mana Tuan Muda Lin?" tanya pria yang berbaju biru dengan kebingungan. Bukankah Dewa Laut hanya satu?" tanya Lin Tian yang heran melihat kebingungan mereka. "Tuan Muda Lin, kami semua memuja 3 Dewa Laut. Yang pertama adalah Dewa Laut Barat, dan dewa itu disebut sebagai Dewi Laut Duyung. Yang kedua adalah Dewa Laut Timur, dan dewa itu disebut sebagai Dewa Laut Paus. Dan yang terakhir adalah Dewa Laut Selatan, dan dewa itu disebut sebagai Dewa Laut Hiu," ucap pria berpakaian biru. "Kenapa hanya ada 3 dewa laut, dan apakah kalian tidak mengenal orang ini?" tanya Lin Tian sambil membuat gambar dewa laut yang dia maksud. Seketika saja, wajah keempat orang itu penuh dengan kebencian saat melihat wajah yang dibuat oleh energi Lin Tian. "Dia memang dewa laut, tapi kami suku laut tidak akan pernah menganggap dia sebagai salah satu dewa laut," ucap pria berpakaian biru dengan wajah yang sangat marah. Kenapa begitu?" tanya Lin Tian. Lalu, pria itu segera menceritakan apa yang terjadi di masa lalu kepada Lin Tian. Dulu, itu memang ada 4 dewa laut, dan mereka bisa dibilang bersaudara. Tapi hal itu telah berubah sebelum beberapa tahun kemudian, saat keempat dewa itu naik ke alam langit. Dewa laut yang dikatakan Lin Tian, dia termasuk yang terlemah di antara keempat dewa laut. Tetapi ada hal yang sangat membuat para suku laut marah, bahkan 3 dewa lainnya membenci dewa laut tersebut. Memangnya apa yang dilakukan oleh dewa laut itu, sampai membuat seluruh suku laut membencinya? Tanya Lin Tian. "Dia mengorbankan banyak suku laut, manusia, dan berbagai monster untuk diambil esensi darahnya. Lalu, esensi itu digunakan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri," jelas pria berpakaian biru. "Lalu setelah itu, dia disebut sebagai Dewa Laut Darah," ucap orang berpakaian hitam. "Hal itu adalah aib bagi suku laut, dan banyak orang-orang suku laut jadi korban pada saat itu. Tetapi sayangnya,
Dewa Laut Darah berhasil menyembunyikannya dengan baik sampai dia naik ke alam langit. Bahkan setelah Dewa Laut Darah itu naik ke alam langit, ketiga Dewa Laut mencari Dewa Laut Darah untuk membunuhnya. Tapi sayangnya, di alam langit mereka dihalangi oleh beberapa dewa surgawi, dan itu membuat Dewa Laut Darah berhasil kabur. Dia berhasil selamat, dan sekarang sepertinya dia telah menjadi dewa penguasa di alam langit, dan juga dewa terkuat di sana, ucap Lin Tian dengan serius. Tiga dewa laut kami juga telah menjadi dewa penguasa di alam langit, dan itu menurut berita yang disampaikan olehnya melalui patung ketiga dewa tersebut, ucap pria berpakaian biru. Lin Tian mengangguk, jadi kemungkinan besar hal itu terjadi sudah sangat lama. Karena mereka telah menjadi dewa penguasa, dan membuat semua dewa itu waspada. Apalagi sejak Kaisar Langit tidak ada lagi. Tuan Muda Lin, ucap pria berpakaian putih. Ya, apakah ada yang ingin kamu katakan? Tanya Lin Tian. Tep-tep, pria berpakaian putih itu langsung berlutut di hadapan Lin Tian, dan itu membuat wajah Lin Tian berubah seketika. Lin Tian tidak mengerti, sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh pria itu. Tolonglah, jika kamu berhasil ke alam langit dan kekuatanmu lebih kuat dari Dewa Laut Darah, bunuhlah orang itu demi kami, ucap pria itu. Setelah mengatakan itu, seketika saja ketiga orang lainnya juga berlutut di depan Lin Tian, dan memohon hal yang sama. Lin Tian tidak mengerti kenapa mereka sangat ingin membunuh Dewa Laut Darah, tapi setelah mendengar alasannya, Lin Tian akhirnya mengerti. Bagi suku laut, keluarga sangatlah penting, dan kebencian suku laut terhadap Dewa Laut Darah tidak akan berhenti sampai dia mati. Dan saat dia mati, maka saat itulah suku laut bisa mengadakan upacara pemakaman, untuk orang-orang atau korban dari kelakuan jahat Dewa Laut Darah. Aku tidak bisa berjanji, tapi yang pasti, dia juga musuhku. Karena tanpa kalian memohon pun, aku pasti akan membunuhnya juga, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Terima kasih Tuan Muda Lin, ucap mereka berempat secara serentak. Sudahlah, kalian cepat bangun. Kalian adalah pemimpin suku laut, jadi tidak baik untuk berlutut kepadaku. Ingatlah, seorang pria hanya berlutut kepada dua orang saja, yaitu ayah dan ibu, ucap Lin Tian sambil tersenyum, dan membantu keempat orang tersebut berdiri. Kami mengerti, tapi hal ini sudah jadi duri dan luka bagi banyak leluhur suku laut kami. Dan kami tidak tega, jika kami melihat wajah sedih mereka, ucap pria berpakaian biru dengan wajah sedih. Ayolah, jangan terlalu sedih. Percayalah, karma itu pasti ada untuk orang-orang seperti Dewa Laut Darah itu. Aku yakin cepat atau lambat, dia akan mati juga, ucap Lin Tian untuk menghibur mereka. Benar sekali, karma selalu ada. Terima kasih Tuan Muda Lin. Jika nanti kamu membutuhkan sesuatu, kamu bisa berbicara kepada kami. Kami, suku laut, pasti akan berusaha untuk membantumu, ucap pria berpakaian biru dengan serius sambil menatap Lin Tian. Oh, baiklah kalau begitu, aku tidak akan sopan, bisakah tuan-tuan membantuku akan sesuatu, ucap Lin Tian tanpa malu kepada mereka. Tapi mereka terlihat sangat senang, karena Lin Tian ingin meminta bantuan mereka. Setelah selesai dengan empat pemimpin suku laut, Lin Tian pergi menemui ayahnya yang sedang menunggu dirinya. Apa yang kamu bicarakan hingga begitu lama? Tanya Lin Dong. Oh, aku hanya ingin tahu beberapa hal mengenai suku laut saja kok, jawab Lin Tian sambil berjalan melalui arai teleportasi ke Sekte Seni Bela Diri. Dan setelah itu, mereka langsung sampai di Sekte Seni Bela Diri. Keduanya langsung berjalan ke aula besar, dan langsung mengadakan pertemuan untuk membahas pertandingan 1 bulan lagi. Oh iya, tadi kamu bilang ingin mengetahui beberapa suku laut. Apakah kamu ingin menambah istri lagi? Tanya Lin Dong sambil mencoba menggoda Lin Tian. Hush,
Ayah, apakah kamu ingin aku digantung oleh ibu? Dan kedua menantumu pasti akan melarangku ke kamarnya jika aku melakukan hal itu, ucap Lin Tian sambil tersenyum masam. Hahaha, kamu benar, ibumu dan juga menantuku memang sangat keras terhadapmu. Tapi An-er, kamu jangan mau kalah dengan wanita jika mereka salah. Kita boleh bersikap lemah, tapi jika istri kita salah, hal semacam itu jangan dibenarkan. Karena tugas suami adalah memimpin, ucap Lin Dong sambil menasehati Lin Tian. Aku mengerti ayah, baik dan buruknya istri kita, itu juga tergantung bagaimana perlakuan kita terhadap mereka bukan, balas Lin Tian. Lin Dong mengangguk, lalu mereka masuk dan pertemuan para petinggi sekte seni bela diri pun dimulai. Mereka langsung memilih beberapa murid berprestasi, itu untuk menjadi perwakilan sekte seni bela diri mereka. Hal itu mendapat persetujuan dari Lin Dong, jadi pertemuan itu berjalan dengan lancar, dan selesai di malam hari. Lin Tian berpisah dengan ayahnya, dan kemudian kembali ke kamarnya. Bisa dibilang, itu adalah kamar Mu Xuanyin atau Ling Suer juga, karena mereka juga berhak jika ingin tidur di sana sebagai istri Lin Tian. Aku tidak tahu, apakah aku bisa menjadi pemimpin yang baik nantinya. Tapi jika aku ingin melindungi orang-orang yang aku sayangi, maka kekuatan akan sangat diperlukan, ucap Lin Tian sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Dia menutup matanya, dan hari itu sampai hari dimulainya pertandingan generasi muda, Lin Tian sama sekali tidak keluar dari kamarnya. Dia juga mengubah waktu di dalam kamarnya, yaitu 1 bulan di luar, itu sama dengan 100 tahun di dalam kamarnya. Saat dia membuka matanya, wajah Lin Tian tersenyum puas sambil dengan kuat mengepalkan tangannya. Dia bisa merasakan 100 tahun di dalam perbedaan waktu ini, dan kekuatannya telah meningkat sangat cepat. Itu pun karena 3 energi yang telah menyatu di dalam dirinya, maka dari itu dia dengan mudah mengisap energi yang ada di dunia dewa. Sudah waktunya. Apakah aku terlambat ke pertandingan itu? Pikir Lin Tian dengan sedikit merenung. Dia segera berdiri, lalu langsung keluar dari kamarnya untuk menemui ayahnya. Namun sayangnya sebelum dia sampai di tempat ayahnya, dia mendapatkan kabar kalau ayahnya sudah pergi dari pagi tadi. Tapi ada sebuah pesan, kalau Lin Dong meminta Lin Tian untuk langsung menuju tempat pertandingan dimulai. Karena tanpa adanya Lin Tian, maka pertandingan tidak akan dimulai. Lin Tian langsung menuju ke arah teleportasi berada, untuk pergi ke tempat pertandingan di Kekaisaran Chu. Aku ingin melihat bagaimana generasi muda dunia dewa sekarang. Semoga saja mereka tidak mengecewakan aku, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Dia masuk ke arah teleportasi, dan menghilang di sana. Langsung dalam beberapa saat, dia muncul di gerbang arah Kekaisaran Chu. Para penjaga yang mengenal Lin Tian tidak mencegahnya, dan mereka hanya dengan hormat memberi penghormatan sampai Lin Tian menghilang dari sana. Sebelum pergi, Lin Tian membalas mereka dengan senyumannya, dan itu membuat mereka merasa kalau tuan muda dari sekte seni bela diri ini baik hati, dan juga ramah meskipun kepada orang yang berpangkat rendah. Dia memang pantas disebut seorang jenius, ucap salah satu penjaga yang memuji Lin Tian. Yang lain juga mengangguk setuju dengan perkataan teman mereka, dan semuanya berpikir jika Lin Tian ikut dalam pertandingan kali ini, mungkin tidak akan ada murid yang dapat melawannya. Tapi kenapa ada rumor kalau tuan muda Lin ini sangat sombong? Katanya karena dia terlambat, pertandingan belum dimulai sampai siang ini, ucap salah satu temannya. Kamu tidak perlu tahu akan hal tersebut, dan jangan mudah percaya dengan rumor yang bertebaran di luar sana, tegur penjaga lainnya. Semua penjaga di sana juga mengangguk setuju. Lin Tian terus menuju ke tempat di mana semua murid berkumpul, lalu sebelum sampai di tempat itu, Lin Tian banyak mendengar beberapa rumor tentang dirinya.
Ada yang mengatakan kalau dia ini sombong, ada yang mengatakan kalau dia mendapatkan kekuatan hanya karena orang tuanya saja, dan bahkan ada yang mengatakan kalau dirinya adalah pria yang tak tahu malu. Menarik. Ada yang membuat rumor seperti itu, dan aku yakin itu adalah beberapa generasi muda yang tidak suka dengan kekuatanku. Jika mereka berpikir aku ini sombong, maka akan kuperlihatkan bagaimana menjadi sombong yang sebenarnya, ucap Lin Tian dengan tersenyum jahat. Dia memakai topeng wajahnya, yang sudah tidak pernah dia pakai sejak naik ke dunia dewa. Dia mengubah wajahnya terlebih dahulu, dan barulah dia pergi ke arena, di mana lebih dari ratusan ribu murid-murid muda berada. Kekuatan mereka semuanya, itu rata-rata berada di alam raja ke bawah. Di dunia dewa, pemuda yang dapat mencapai alam raja sebelum umur 50 tahun bisa dibilang jenius. Dan jika mereka berhasil mencapai alam kaisar sebelum umur 50 tahun, maka mereka disebut jenius dalam 100 tahun. Saudara Lin, kenapa Lin Tian belum datang? Tanya Kaisar Chu dengan wajah tenang. Anak itu sedang berlatih selama sebulan ini, bahkan aku pun tidak tahu kapan dia akan keluar, balas Lin Dong dengan senyum tak berdaya. Mendengar itu semua, orang-orang di sana hanya dapat menghela nafas. Pemuda seperti Lin Tian ini, itu sangatlah mereka sukai. Semua pemimpin di sana berpikir, kalau ada satu saja generasi muda mereka seperti Lin Tian, maka mereka bisa mati dengan bahagia. Apakah kita harus menunggunya sampai dia datang? Tanya Kaisar Api. Aku juga tidak tahu, tapi aku merasa kalau anak ini pasti akan datang. Apalagi dia sudah berjanji sebelumnya, ucap Kaisar Chu sambil tersenyum. Baiklah, kita bisa menunggunya. Tapi murid-murid di bawah sepertinya tidak bisa, ucap pemimpin suku angin. Saat semua pemimpin melihat para murid yang wajah mereka terlihat kesal, semua pemimpin di sana hanya dapat menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Generasi muda mereka terlalu sombong, apalagi dengan berani menyebarkan berita yang tidak-tidak kepada orang lain. Generasi sekarang benar-benar berbeda dengan generasi lama, ucap kepala keluarga Sekte Cahaya. Benar sekali. Tapi hal seperti inilah yang nanti perlu kita ubah, ucap Lin Dong, dan semuanya mengangguk setuju. Di saat Kaisar Api akan berbicara, di bawah tempat murid-murid mereka berkumpul menjadi berantakan dan kacau. Dan kemudian, bang bang bang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.